Oke, halo semuanya. Ini jujur saya masih demam, tapi kemarin ada yang komen gitu. Gimana caranya biar konsisten menabung 100 juta pertama ya. Sebenarnya 100 juta pertama itu memang masih step paling awal lah ya, masih jauh gitu perjalanannya gitu. Nah, tapi saya ingin membagikan sedikit gitu tutorial apa ya, tips lah ya. Membagikan sedikit tips yang saya punya ya, walaupun tidak terlalu banyak gitu. Nah, kalau bagi saya sih eh, caranya itu yang pertama, teman-teman harus punya pekerjaan yang tetap dulu, pekerjaan bulanan yang tetap dulu itu sangat penting gitu. Nah, terus di samping dari pekerjaan utama itu teman-teman harus membangun bisnis gitu dengan rekan teman-teman yang lain gitu. Kebetulan kalau saya pribadi itu saya punya dua bisnis gitu, dua bisnis dengan teman yang saya kenal dari kuliah ya. Soalnya kenapa? Kalau teman-teman cuma mengandalkan kerjaan tetap gitu jadi karyawan, itu teman-teman yang pertama itu gaji kita udah ditentuin dan kita bekerja sesuai dengan, kita dibayar sesuai dengan jam kerja kita gitu. Nah, sedangkan kalau kita membangun bisnis itu ada kemungkinan bisnis kita bakal besar dan gajinya kita yang nentuin sendiri gitu. Gajinya tidak bergantung pada waktu gitu. Jadi kenapa harus punya kerjaan tetap dulu kalau menurut saya gitu? Karena kerjaan tetap ini bakal menjadi apa ya, batas paling bawah, apa ya bahasanya, untuk aman lah gitu, biar teman-teman itu lebih aman. Dan kalau misalnya teman-teman nggak punya kerjaan tetap langsung membangun bisnis gitu ya, itu tuh agak risiko gitu. Kalau misalnya teman-teman gagal terus dan uang teman-teman habis, ya teman-teman benar-benar nol kan jadinya gitu, nggak ada penyelamat lah gitu ibaratnya. Jadi kalau teman-teman punya kerjaan tetap dulu, kalau misalnya bisnisnya gagal ya it's okay, teman-teman masih punya kerjaan sebagai pegawai ini gitu. Tapi jangan bangga jadi pegawai terus, soalnya kalau teman-teman jadi pegawai itu teman-teman sedang membangun mimpi orang lain gitu. Jadi teman-teman harus punya mimpi sendiri dan dibuat jadi bisnis bersama rekan yang lainnya gitu. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara bikin bisnis? Misalnya teman-teman udah kerja gitu, misalnya pegawai swasta dan sebagainya gitu. Tapi gimana cara bikin bisnis? Nggak tahu cara bikin bisnisnya bang gitu. Kalau saya sih, kalau saya pribadi selalu ngobrol dengan orang baru gitu. Kebetulan saya orangnya suka ngobrol dengan orang baru gitu. Dan setiap kali saya ngobrol dengan orang baru, saya selalu menggali apa sih value bisa saya dapatkan dari orang itu gitu. Dan saya juga selalu membagikan value yang saya punya gitu. Jadi dia punya value, saya punya value, cocok kak gitu kan. Tapi kadang belum tentu juga kan setiap value itu dipertemukan cocok gitu. Dan saya pribadi pun dari sebanyak itu kenalan saya, dari sering banget untuk membahas bisnis gitu, sejauh ini udah 3 tahun ya saya berkecimpung lah di dunia kerja ini ya. Mungkin udah ratusan ya, mungkin udah hampir mendekati ratusan saya membahas bisnis dengan teman saya, yang jadi cuma 2 dan menghasilkan gitu, menghasilkan. Dan itu gajinya penghasilannya ya tidak gaji bulanan gitu, tergantung penjualan ya, bisnis lah gitu gitu. Nah, itu pertama, punya dulu pekerjaan tetap yang bulanan untuk safety. Bangun bisnis dengan teman, dengan apa, dengan rekan gitu ya, cari rekannya gimana, ngobrol dengan orang yang banyak. Terus bangun value-mu buat dirimu berguna gitu, apa value yang kamu punya gitu ya, harus punya value dong gitu. Nggak mungkin kita cuma modal ngomong doang gitu, nggak mungkin kita cuma modal diam doang gitu ya, harus punya value juga. Ini pembahasannya soal value ini di video sebelumnya ya, yang video saya pakai baju merah. Nah, terus kalau udah punya penghasilan bulanan, udah punya bisnis gitu ya, bisnis bebas mau bikin banyak sebanyak mungkin gitu, bagus. Terus step berikutnya, ini yang penting juga, ini yang ketiga ini juga penting. Simpan uangmu sebanyak mungkin gitu. Kecilkan pengeluaranmu sekecil-kecilnya dan simpan sebanyak-banyaknya gitu. Soalnya mau gaji kamu 100 juta per bulan pun gitu, atau 50 juta per bulan pun, kalau kamu boros, kamu nggak simpan ya percuma gitu. Jadi salah satu tipsnya bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang kamu simpan gitu.
Jadi simpan uangmu sebanyak mungkin gitu, jangan boros gitu, jangan dikit-dikit beli baju, tertarik dikit ya langsung beli gitu. Nah, dan saya pribadi itu biasanya kalau mau beli barang itu saya mikirnya itu sering banget gitu, saya pikir sebanyak mungkin gitu. Contohnya waktu saya mau beli HP gitu ya, HP ini apa sih value-nya buat saya gitu, dengan harga segitu worth it nggak gitu. Atau kalau misalnya masih oke pakai HP lama ya pakai aja dulu gitu. Terus beli motor gitu, apalagi beli kendaraan. Kalau beli kendaraan saya sarankan sih kendaraan bekas saja ya di zaman sekarang ini gitu. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman beli kendaraan baru, anggaplah apa ya, kita sebut merek aja lah biar enak gitu. Beli kendaraan Honda misalnya gitu. Nah, teman-teman datang ke showroom Honda, beli motor apa misalnya Scoopy. Beli motor Scoopy baru, udah terus udah bayar. Saat teman-teman udah bayar dan bawa motornya ke rumah, itu harga Scoopy yang baru tadi itu udah kurang 20% gitu. Cuma teman-teman bawa motornya ke rumah doang gitu. Belum dipakai sehari gitu. Cuma bayar, bawa ke rumah udah kurang 20% dari harga barunya gitu. Nah, jadi kalau saran saya sih di zaman sekarang tuh lebih bagus beli kendaraan yang bekas aja selama ya sehat, tapi harus diperhatikan ya masih sehat, fungsinya masih aman gitu, pajaknya dan surat-suratnya lengkap gitu. Nah itu, jadi beli barang yang value-nya sudah cukup gitu. Kalau memang harus beli yang mahal untuk modal, contohnya seperti saya beli laptop. Ini laptop TUF Gaming ya, bisa disebut saya beli waktu saya mahasiswa dan ini jadi modal saya gitu, jadi investasi saya gitu. Kalau value-nya pas gitu, sebenarnya kan bisa aja saya beli laptop 6 juta atau 8 juta gitu. Tapi kalau value-nya pas dan jadi modal untuk bekerja lagi investasi ya why not gitu. Tapi kalau cuma untuk keinginan aja, nah itu yang hati-hati gitu. Lebih baik uangnya disimpan. Oke, itu sih video sedikit video beberapa tips ya. Oh, terus yang terakhir, jangan lupa untuk mengingatkan diri sendiri itu dengan cara membuat sticky note ya. Kalau saya contohnya seperti ini. Nah, ini beberapa kata-kata penyemangat ya, Kaizen 1 minute positive habits gitu. Ya bisa misalnya baca buku 1 menit dalam sehari gitu. Terus, nah ini yang saya sebut tadi, bukan seberapa banyak uang yang dihasilkan, tapi seberapa banyak uang yang disimpan gitu. Nah, ini overthinking solve nothing ya. Silahkan di kamarnya itu beli sticky note. Ini harga sticky note-nya cuma palingan berapa ya, 10 ribuan gitu, 10 ribu paling mahal. Terus bikin kata-kata penyemangat dan untuk mengingatkan. Dan ini beberapa aset yang saya investasikan. Ini yang udah saya centang udah beres. Nah ini masih jalan beberapa investasi. Nah ini beberapa project, tapi ini projectnya nggak jadi ya. Terus ini juga ada beberapa, ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya juga ya. Ini perkembangan bulanan gitu. Jadi beli sticky note biar bisa kamu baca setiap hari gitu. Itu penting sih, soalnya kalau nggak ada pengingat untuk diri kita sendiri itu kita jadi lalai gitu. Oke, mungkin sekian aja beberapa tips untuk mengumpulkan 100 juta pertama dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.